Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Yayat Hidayat selaku Kepala SMK Negeri 1 Jamblang. Yang saya hormati Bapak Ali Fingga Persada selaku Pemimpin Perusahaan Pesantren At-Taqwa Digital Partnership. Yang saya hormati Ibu Lia Yuliana selaku Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan. Yang saya hormati Ibu Roisa selaku pembimbing dari pihak sekolah dan Bapak Adit selaku pembimbing dari pihak perusahaan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kami semua, diantaranya nikmat iman Islam dan nikmat sehat, serta telah memberikan kemudahan kepada saya dan rekan-rekan saya dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan. Sholawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Perkenalkan, nama saya Putri Salma, saya dari kelas 11 TKJ 2. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pembimbing yang telah membimbing saya dan rekan-rekan saya dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pengetahuan yang saya dapatkan di tempat praktik kerja lapangan saya di Pesantren At-Taqwa Digital Partnership. Dan apa itu Pesantren At-Taqwa Digital Partnership? Pesantren At-Taqwa Digital Partnership atau sering disingkat PAD merupakan sebuah perusahaan yang mengelola bisnis online, juga merupakan tempat pelatihan bagi siswa atau mahasiswa yang ingin mempelajari tentang bisnis online. Pesantren At-Taqwa Digital Partnership tidak hanya mempelajari tentang ilmu keagamaan, tetapi kami juga diajarkan bagaimana cara mengelola bisnis online. Di antaranya yang telah kami pelajari di PAD adalah Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp marketing, dan marketplace. Dan ilmu keagamaan yang kami pelajari di PAD diantaranya adalah menghafal Al-Quran, ceramah, dan ilmu lainnya. Bisnis online yang digeluti oleh Pesantren At-Taqwa Digital Partnership adalah penjualan hijab dan penjualan bisnis populis secara online dengan menggunakan metode dan teknik-teknik Facebook marketing, Instagram marketing, dan WhatsApp marketing. Selain menjual, Pesantren At-Taqwa Digital Partnership juga membuka peluang usaha bagi orang lain yang ingin membuka usaha dengan cara bisnis online. Di antaranya menjadi reseller ataupun menjadi agen. Nah, hal itu bisa meningkatkan omset penjualan di Pesantren At-Taqwa Digital Partnership. Orang-orang yang bergabung menjadi reseller di Pesantren At-Taqwa Digital Partnership, yakni di penjualan hijab, mereka juga diajari tentang bagaimana cara mengelola bisnis online secara Facebook marketing, Instagram marketing, dan WhatsApp marketing. Jadi mereka juga dibekali ilmu-ilmu bagaimana cara mengelola bisnis online. Nah, selanjutnya adalah pelatihan bisnis online. Pelatihan bisnis online di Pesantren At-Taqwa Digital Partnership biasanya diikuti oleh para mahasiswa yang ingin terjun ke dunia marketing. Pelatihan ini biasanya dilakukan secara 6 bulan. 6 bulan adalah waktu yang konsisten yang dilakukan oleh para mahasiswa. Sedangkan para siswa-siswa PKL yang waktunya hanya terbatas, yakni 2-3 bulan, kami hanya diajarkan dasar-dasarnya saja yang berhubungan tentang bisnis online dan digital marketing. Pesantren At-Taqwa Digital Partnership juga merupakan sebuah event organizer yang sering mengadakan seminar-seminar tentang kewirausahaan dan tentang digital planner. Peserta seminar biasanya adalah seorang mahasiswa dari berbagai universitas dan juga diikuti oleh para siswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan. Para siswa praktik kerja lapangan juga pernah menjadi seorang panitia di seminar yang diadakan untuk umum. Jadi, selain dilatih menjadi seorang pembisnis online, para siswa juga dilatih menjadi seorang event organizer. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan yang saya lakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Pesantren At-Taqwa Digital Partnership. Pertama-tama, kami dibekali materi-materi tentang digital marketing. Yang pertama adalah materi teknik closing. Teknik closing merupakan teknik yang digunakan dalam dunia marketing agar terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli menyetujui untuk membeli barang tersebut. Nah, mengapa teknik closing ini sangat penting bagi CSO? Karena selama melaksanakan PKL, kami menjadi seorang CSO alias Customer Service Online. Nah, Customer Service Online ini
harus menguasai 17 teknik closing agar barang yang kami jual mendapat closingan yang sangat banyak. Di antara 17 macam teknik closing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik ya, di mana seorang CSO harus bisa membuat customernya berkata ya. Contoh, oh ini barangnya bagus ya bu. Nah, seorang customer pasti akan menjawab ya. Selanjutnya adalah CSO mengajukan pertanyaan, oh ini produknya sangat cantik ya bu. Nah, seorang customer pasti akan berkata ya lagi. Seperti itu tekniknya ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teknik yang nanya yang menang. Nah, yang nanya itu adalah CSO. Jadi yang nanya yang menang, CSO yang menang. Contohnya adalah misalnya seorang customer berkata, wah ini barangnya mahal ya bu. Nah, maka CSO menjawab, jangan menjawab, iya bu memang mahal, nanti akan berhenti di situ chatnya. Nah, seorang CSO harusnya menjawab dengan, oh iya bu, di sini produknya sangat berkualitas, jadi ibu membandingkan dengan apa ya bu? Bertanya lagi. Jadi terus bertanya agar percakapan tidak berhenti di CSO, sehingga membuat CSO yang menang. Nah, yang ketiga adalah teknik 1, 2, 3, di mana CSO memberikan 3 keuntungan secara langsung kepada customer. Nah, misalnya keuntungan pertama adalah bila ibu membeli produk sabun ini, maka akan mendapatkan gratis piring cantik, dan produk ini lebih murah dari produk yang lainnya, dan misalnya akan memberikan gratis ongkir. Nah, selanjutnya adalah teknik now or never. Nah, pada teknik ini biasanya dilakukan pada barang-barang yang sedang diskon. Misalnya, customer ingin membeli barang tersebut, tetapi dia memerlukan izin dahulu dari ibunya atau dari suaminya. Nah, maka kami seorang CSO memberikan sebuah pernyataan, yakni misalnya, bu kalau nggak beli sekarang diskonnya udah habis besoknya, jadi itu bisa langsung belinya sekarang customernya. Nah, contoh lainnya adalah ini bu untuk diskonnya hanya berakhir hari ini, seperti itu, seperti agar seorang customer membelinya sekarang. Nah, teknik yang kelima adalah teknik surprise. Nah, ini memberikan surprise adalah dimana CSO memberikan kejutan kepada customernya. Contohnya, saya kan pernah jualan online, jadi saya pernah memberikan kejutan kepada customer saya. Contohnya, yaudah deh bu, kalau di ibu sih diskon sekian persen, khusus untuk ibu diskon sekian persen, seperti itu. Contoh lainnya adalah, karena ibu sering belanja di sini, jadi saya kasih potongan harga. Karena ibu membeli barangnya banyak, jadi saya kasih potongan harga, seperti itu. Yang keenam adalah teknik perbandingan, di mana kami menyediakan 3 barang yang ingin ditawarkan dan letakkan barang yang ingin kita jual di urutan yang kedua. Kemudian bandingkan dengan barang yang pertama dan barang yang ketiga. Buat barang yang kedua lebih unggul dari barang yang pertama dan ketiga agar customer membeli barang pada urutan kedua. Nah, yang ketujuh adalah teknik harga coret, seperti yang sering kita lihat di supermarket atau di toko-toko online lainnya. Misalnya, harga asli adalah 145.000. Nah, harga diskonnya adalah 99.000. Kemudian harga asli yang 145.000 itu tulisannya dicoret dan di bawahnya dan bawahnya tulis harga yang sedang diskon agar pembeli atau customer minat dengan barang kita, sehingga misalnya kita membeli sekarang akan lebih hemat. Teknik yang ke-8 adalah teknik menjilat. Menjilat di sini berarti memberi pujian atau membuat customer terkagum setelah memakai produk kita. Misalnya adalah contohnya, wah ibu terlihat lebih cantik setelah menggunakan gaun ini. Wah bapak jadi terlihat lebih muda setelah memakai kemeja ini. Nah, misalnya pada produk kecantikan, misalnya, wah kakak jadi lebih cantik ya setelah menggunakan masker ini, jerawat-jerawatnya jadi hilang, seperti itu. Nah, yang teknik ke-9 adalah teknik tampak murah. Nah, teknik ini biasanya digunakan pada penjualan rumah. Misalnya harga aslinya lebih mahal, tetapi tampak murah ini dibuat dengan cara dicicil, membuat harganya lebih murah. Misalnya
per bulan hanya membayar 100.000, padahal sama saja jika dikalikan dengan harga asli, seperti itu. Teknik yang ke-10 adalah todongan. Teknik ini menggunakan atau mengeluarkan biaya karena CSO atau penjual mengajak customernya untuk bertemu di suatu tempat atau di kafe. Nah, kami seorang penjual itu memberikan traktiran kepada customer kami. Agar apa? Agar apabila customer tidak jadi membeli produk kami, maka akan ada rasa tidak enak karena sudah ditraktir. Teknik yang ke-11 adalah teknik empati. Maksudnya adalah tunjukkan bahwa kami juga pernah ada di posisi mereka. Contohnya pada produk kecantikan. Misalnya, oh saya juga dulunya berjerawat bu, setelah menggunakan produk ini jerawat saya jadi hilang. Seperti itu, menggunakan teknik empati. Yang ke-11 adalah teknik eksklusif, di mana kami membuat produk tersebut menjadi terbatas. Tetapi pada teknik ini, produk yang kita jual harus benar-benar terbatas, karena eksklusif dalam arti ini adalah produk yang terbatas atau produk yang tidak pasaran. Contohnya adalah produk ini hanya tersedia 3 bu, seperti itu, tapi tidak boleh berbohong. Nah, yang ke-13 adalah teknik bridging. Bridging adalah artinya arahkan customer untuk memilih sendiri yang ingin mereka beli, dimana seorang customer diarahkan untuk memilih sendiri barang yang ingin ia beli. Teknik ini biasanya dilakukan di toko-toko offline atau di butik-butik. Yang ke-14 adalah teknik joke, alias membuat customer tersenyum atau tertawa, karena seorang customer akan lebih nyaman belanja di tempat-tempat yang membuatnya merasa nyaman. Nah, yang ke-15 adalah teknik jika maka. Teknik ini sama seperti teknik now or never. Misalnya, jika ibu tidak membeli hari ini, maka besok diskonnya akan habis gitu. Jika ibu tidak membeli sekarang, maka ibu tidak akan mendapatkan diskon, seperti itu. Teknik yang ke-16 adalah teknik banding pesaing. Nah, pada teknik ini adalah berlaku untuk barang-barang yang eksklusif. Misalnya, barang ini harganya murah tetapi tidak tahan lama, sedangkan barang ini walaupun harganya agak sedikit mahal tapi bisa tahan lama, seperti itu. Itu merupakan teknik banding pesaing. Yang ke-17 adalah teknik cerita orang alias testimoni. Orang-orang akan lebih mudah percaya dengan melihat cerita orang atau testimoni orang lain. Misalnya kita menanyakan kepada orang yang sudah membeli produk kita, kemudian kita tanyakan manfaat apa saja yang sudah mereka rasakan. Nah, kemudian kami beritahukan kepada orang-orang yang akan calon pembeli kami, seperti itu. Itu adalah 17 teknik closing yang harus dikuasai oleh CSO. 17 teknik closing digunakan saat CSO membalas chat dari calon pembeli. Nah, setelah teknik closing adalah follow up. Follow up adalah di mana CSO mengingatkan kepada calon pembeli untuk segera mentransfer atau memfikskan apa yang ingin mereka beli agar terjadi sebuah closingan. Nah, follow up ini biasanya menggunakan aplikasi order online. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar. Nah, mengapa harus menggunakan aplikasi order online sedangkan bisa manual? Nah, aplikasi order online ini memudahkan CSO dalam mengingatkan customernya yang sudah membeli, karena pada aplikasi tersebut sudah terdaftar customer-customer yang sebelumnya sudah memesan barang tersebut, sehingga kami para CSO hanya tinggal menekan nomor-nomor tersebut, kemudian akan beralih ke WhatsApp, seperti itu. Selama kami melaksanakan praktik kerja lapangan, kami lebih sering melakukan follow up, karena orderan yang masuk melalui aplikasi order online ini sangat banyak, dan follow up itu dilakukan selama 4 hari, alias mengingatkan customer itu selama 4 hari berturut-turut agar customer lebih cepat transfer dan banyak closingan yang keluar, sehingga meningkatkan omset penjualan pada perusahaan kami. Nah, selain melakukan follow up, kami di pesantren Al-Taqwa Digital Partnership juga sering mengadakan seminar. Seminar yang pernah kami hadiri adalah seminar public speaking dan seminar cara menjadi penulis.
Pada seminar public speaking, kami diajari bagaimana cara menjadi public speaking yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi yang saya sajikan di laporan praktik kerja lapangan saya dan rekan-rekan saya. Materi ini berjudul pemasangan iklan produk secara daring. Nah, di sini kami menggunakan Instagram Ads alias iklan di Instagram. Nah, jika ingin pertama-tama ubahlah akun Instagram kalian yang ingin dijadikan sebagai akun bisnis ke akun bisnis agar bisa dipromosikan melalui Instagram Ads. Nah, jika sudah dialihkan ke akun bisnis, maka di setiap postingan Anda akan ada tulisan seperti ini. Seperti ini, promosikan. Nah, nanti kita klik promosikan. Tunggu guys, tunggu. Lah salahnya. Nah, setelah diklik, maka akan muncul bagian seperti ini. Nah, kita pilih bagian situs web Anda karena ini akan masuknya ke web, bukan ke profil. Nah, kemudian masukkan URL atau link yang akan postingan tersebut akan dialihkan ke apa jika diklik. Nah, di sini saya membuat link akun API WhatsApp. API WhatsApp itu jadi kalau kalian mengklik link tersebut nanti kalian akan langsung terhubung ke nomor yang dituju. Nah, cara membuat link pada API WhatsApp yakni dengan ketikan pada notepad HP ataupun notepad laptop, ketikan http://api.whatsapp.com/tanda-tanya/send terus pon sama dengan. Nah, di situ masukkan nomor yang kalian tuju, misalnya nomor yang sudah terdaftar di akun WhatsApp bisnis. Nah, setelah memasukkan nomor, lanjutkan dengan simbol dan terus teks sama dengan masukkan teks yang ingin kalian sampaikan. Untuk spasinya gunakan %20. Contoh yang sudah kami buat adalah nih. Contoh yang sudah kami buat. Nah, ini. Nah, setelah link dibuat, karena link ini kepanjangan, kita shorten link dengan menggunakan Bitly. Nah, cara men-shorten link tersebut adalah menggunakan Bitly pada Chrome. Pertama itu ketikkan Bitly pada Chrome-nya, Bitly. Nah, lalu pilih bagian paling atas. Pilih bagian paling atas Bitly. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan link tadi kita buat pada tulisan ini yang putih. Ada iklan, guys. Nah, kita masukkan link tadi kami sudah buat, tempel. Lalu shorten. Oke. Nah, linknya sudah jadi seperti ini. Lalu kita tinggal copy link tersebut. Copy lalu simpan di WhatsApp atau di memo handphone kalian terlebih dahulu. Nah, setelah di copy, lanjut ke Instagram. Nah, setelah link dibuat, kemudian sudah di copy, kita lanjut ke Instagram. Masukkan URL situs web Anda seperti ini. Nah, kemudian paste link tadi yang sudah kami copy. Nah, pilih kata-kata yang akan ditunjukkan pada postingan kita di bawahnya. Bisa pilih hubungi kami atau pelajari selengkapnya. Nah, di sini saya memilih pelajari selengkapnya. Nah, pilih bagian pelajari selengkapnya. Nah, setelah itu lanjut di bagian sini. Nah, selanjutnya pilih lanjut lagi seperti kayak tadi. Nah, di sini di bagian anggaran dan durasi itu adalah untuk menentukan berapa lama iklan yang akan kami posting. Misalnya untuk satu hari itu biayanya 50.000. Nah, di sini kami contohnya untuk 6 hari. Lalu lanjut. Setelah lanjut, maka akan ada pembayaran.
Nah, lakukan pembayaran pada kolom bagian bawah sini. Lalu buat promosi. Nah, setelah promosi dibuat, maka pada postingan yang sudah kalian pasang iklannya akan ada tampilan seperti ini nih. Nih, selengkapnya. Ini adalah postingan yang sudah ada iklannya, seperti itu. Nah, setelah link dibuat, orang-orang yang melihat iklan tersebut, misalnya orang tersebut tertarik dengan iklan tersebut, orang itu akan mengklik lihat selengkapnya yang tadi. Nah, setelah diklik, maka mereka akan terhubung ke chat WhatsApp seperti ini tampilannya saat mereka pertama terhubung. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian pilih lanjut ke chat. Nah, apabila diklik lanjut ke chat, maka akan langsung terhubung ke nomor WhatsApp yang tadi ditampilkan pada saat pembuatan link. Seperti ini. Nah, karena ini menggunakan nomor saya, ini terhubung ke nomor saya, lalu kirimkan, sudah jadi. Nah, apabila chat sudah dikirimkan ke nomor tersebut, biasanya nomor tersebut akan dihubungkan ke customer service online. Nah, biasanya akan ada chat otomatis yang akan terbalaskan saat konsumen mengechat ke nomor tersebut. Nah, setelah ada link balasan, apabila konsumen ingin menanyakan hal-hal yang lebih lanjut, maka akan direspon oleh seorang customer service online. Nah, keberhasilan penjualan tersebut itu tergantung pada CSO-nya. Apabila CSO merespon dengan baik, maka konsumen akan merasa nyaman dan ingin membeli produk tersebut. Nah, syarat-syarat menjadi CSO adalah harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bisa menguasai produk yang dijual, harus benar-benar menguasai agar apabila konsumen menanyakan hal-hal yang lebih detail tentang produk yang kita jual, maka CSO bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya adalah respon cepat. Menjadi seorang CSO harus bisa membalas chat dengan cepat. Kemudian mampu meyakinkan pelanggan alias konsumen. Nah, di situ adalah kunci juga. Nah, kemudian berikan janji yang bisa ditepati kepada konsumen. Lalu tetap berikan yang terbaik pada konsumen. Dan yang terakhir, mampu menguasai teknik closing yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, apabila CSO mampu menguasai hal tersebut dan bisa menghasilkan banyak closingan, maka akan meningkatkan omset penjualan. Nah, sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.